Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait proyek yang telah saya buat dan saya selesaikan beberapa minggu yang lalu. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Rabani dengan NIM 20506030111038. Nama mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller D. Selanjutnya, yang pertama masuk ke latar belakang. Latar belakang dari proyek ini berdasarkan dari tulisan yang tertera. Yang pertama, bumi merupakan salah satu planet yang memiliki suhu dan pencahayaan dan normal dibanding dengan planet-planet lainnya. Intensitas cahaya yang terjadi di Indonesia mencapai 5,6 kWh per meter kuadrat per tahun. Kemudian dengan kisaran perputaran waktu yang seimbang dengan siang 12 jam dan malam 12 jam. Lokasi geografis Indonesia yang berada di ekuator dan hal itu pun mempengaruhi musim yang dimiliki Indonesia, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi perubahan cuaca yang ada di Indonesia tidak menentu, hingga sulit memprediksi suatu cuaca, yaitu cerah atau hujan. Oleh karenanya perlu ada suatu hal dapat otomatis menjaga dari suatu kondisi mendadak yang sering terjadi akibat perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Atap geser pintar dengan menggunakan sensor hujan dan cahaya hadir sebagai pelengkap dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada dasarnya alat ini tidak hanya sebagai pencegah dari kondisi hal-hal yang mendadak atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti tiba-tiba hujan ataupun tiba-tiba mendung. Alat ini juga lebih dari itu dapat membuat salah satu fungsi dari rumah minimalis, di mana ketika ada suatu kondisi memang sirkulasi udara di dalamnya tidak memungkinkan untuk mendapatkan udara yang lebih segar atau lebih baik, maka pada kondisi ini alat ini dapat menjadi solusinya. Alat ini berguna melindungi ruangan atau suatu benda di mana terdapat kondisi udara yang terbuka harus merupakan udara secara alami. Tapi di lain hal, terdapat komponen-komponen di dalamnya yang tidak dapat terkena ataupun terpapar oleh air. Contohnya yaitu tadi desain rumah minimalis pada bagian dapur, di mana ketika didesain tersebut untuk mencegah terjadinya pengumpulan atau pemusatan dari asap ataupun hasil pembakaran ketika sedang memasak dan lain hal, itu dapat menggunakan atap pintar otomatis ini. Kemudian selanjutnya tujuan dari pembuatan proyek ini semata-mata tidak hanya membuat proyek jadi dan selesai. Pada dasarnya tujuannya yaitu dapat mendesain dan mengerti cara kerja dari prototipe ini. Kemudian dapat mengoperasikan dan menjalankan dari prototipe yang dibuat dan dapat menganalisis dari output prototipe yang dibuat. Masuk ke langkah kerja. Pada langkah kerja ini akan dibahas tentang skema rangkaian dalam merangkai sampai prototipe ini jadi. Yang pertama itu sambungkan 5 volt pada Arduino ke sisi positif pada breadboard dan ground pada Arduino ke sisi negatif pada breadboard. Kemudian selanjutnya sambungkan motor servo dengan Arduino. Dan yang ketiga selanjutnya sambungkan salah satu kabel pada pin digital PWM pada Arduino ke motor servo dan kabel lainnya pada sisi positif dan negatif pada breadboard. Selanjutnya sambungkan LDR pada pin DO ke pin digital PWM3 pada Arduino dan sambungkan pin ground ke sisi negatif pada breadboard dan VCC ke sisi positif pada breadboard. Selanjutnya sambungkan sensor hujan dan modul driver. Kemudian sambungkan DO pada modul sensor hujan ke pin digital PWM2 pada Arduino dan sambungkan pin ground pada sisi negatif breadboard dan VCC ke sisi positif breadboard. Kemudian selanjutnya sambungkan kabel USB ke Arduino Uno. Kabel USB ini nantinya akan dicolokkan ke laptop sebagai power supply atau aktivator. Kemudian pastikan program pada Arduino
ide berjalan dengan baik, kemudian compile dan upload program ke Arduino Uno. Lakukan percobaan pada prototipe dengan kondisi cerah, mendung, gerimis, dan hujan. Selanjutnya ada skema rangkaian. Dari bagian yang telah dirangkai tadi, berdasarkan hasilnya akan membentuk seperti ini. Di mana yang itu pertama sensor hujan disambungkan ke modul driver, kemudian sensor cahaya dihubungkan kepada breadboard pin positif dan negatif dan disambungkan ke pin yang ada di Arduino Uno. Kemudian motor servo disambungkan ke breadboard yang ada positif dan negatif dan disambungkan ke Arduino Uno. Selanjutnya ada komponen hardware di sini. Komponen hardware meliputi soket USB, Arduino Uno, breadboard, kabel jumper, LDR photoresistor, raindrops, dan komponen softwarenya yaitu menggunakan Arduino IDE. Selanjutnya masuk ke bagian prinsip dasar dari cara kerja alat ini. Yang pertama, sensor itu pertama mendeteksi cahaya yang mengenainya. Arduino akan merasakan cahaya dan akan melakukan proses untuk menghasilkan output yang diinginkan. Yang kedua, LDR sensor akan meningkatkan resistansi ketika dalam kondisi tidak ada cahaya, yang mengarahkan LDR untuk menghasilkan output sebaliknya. Ketika bercahaya, resistansi yang terjadi akan sangat minim, dan tegangan akan menghasilkan output 0, dan akan selanjutnya dibaca oleh pin analog. Ketika kondisi minim cahaya, output akan menyesuaikan dengan resistansi yang ditawarkan. Kemudian selanjutnya, pada dasarnya, sensor cahaya ini menggunakan prinsip fotokonduktivitas. Jadi ketika cahaya jatuh, maka konduktivitas material juga berkurang. Kemudian pada sensor hujan itu menggunakan proses prinsip elektrolitisasi, yang mana ketika air mengenai sensor akan mengantarkan arus listrik yang akan menyebabkan dan memberitahu untuk melakukan output sesuai yang diinginkan. Kemudian selanjutnya, jika terjadi kondisi bersamaan dalam satu waktu, Arduino Uno akan memproses terlebih dahulu kondisi dari sensor hujan yang akan meningkatkan resistansi. Kemudian masuk ke cara kerja. Pada cara kerja ini, saya menggunakan flowchart sebagai bagan berpikir saya dalam menentukan alur dalam inputan dan outputan yang ingin dihasilkan. Yang pertama, jika kondisinya LDR menerima intensitas cahaya yang kurang dan sensor air terkena dengan air, maka motor servo akan bergerak menutup dan menghasilkan output 0 dan 1. Yang kedua, jika kondisi LDR menerima intensitas cahaya yang cukup dan sensor air terkena air, maka motor servo akan bergerak menutup dan menghasilkan output 0 dan 0. Kemudian yang ketiga, jika kondisi LDR menerima intensitas cahaya yang kurang dan sensor air tidak terkena air, maka motor servo akan bergerak menutup dan menghasilkan output 1 dan 1. Selanjutnya, yang terakhir, jika kondisinya LDR menerima intensitas cahaya yang cukup dan sensor air tidak terkena air, maka motor servo akan bergerak membuka dan menghasilkan output 1 dan 0. Berikut adalah string programnya. Baik, berikut akan saya demonstrasikan dari beberapa kondisi yang akan terjadi. Pertama, saya akan mengklasifikasikannya menjadi 4 kondisi, yaitu kondisi terang dan kering, yaitu di sini termasuk cerah. Kemudian kondisi terang dan basah, itu termasuk kondisi gerimis. Kemudian kondisi gelap dan basah itu termasuk kondisi hujan. Kemudian kondisi gelap dan kering termasuk kondisi malam ataupun mendung. Selanjutnya akan terlihat pada layar monitor pada kondisi awal. Kondisi ini akan menunjukkan serial monitor outputnya yaitu 11, di mana pada kondisi ini yaitu akan terjadi kondisi gelap kering. Selanjutnya masuk kepada kondisi terang dan kering, yaitu kondisi cerah.
Terlihat bahwa atap akan bergeser. Pada kondisi ini, kondisi terang akan dimulai dari pagi sampai sore, dimana ketika kondisi ini cuaca dan udara sedang mendapatkan sirkulasi yang baik. Terlihat pada layar monitor akan berubah jadi 1-0 dibanding kondisi sebelumnya yaitu 1-1, yaitu gelap kering. Selanjutnya akan masuk ke kondisi terang dan basah. Terlihat pada kondisi ini alatnya akan membuka. Walaupun kondisi ini terang, tapi alat akan mendahulukan pada sensor hujan. Terlihat pada serial monitor akan berubah menjadi 00 dan kondisi akan sama pada kedua sensor kondisi serialnya. Selanjutnya akan masuk pada kondisi hujan, yaitu di mana kondisi tidak ada cahaya dan sensor hujan akan menerima air. Pada kondisi ini, atap akan tetap menutup dan tidak ada perubahan sama sekali. Nah, namun pada kondisi ini, serial monitor yang tadinya 00 akan berubah menjadi 01, di mana cahaya tidak akan terdeteksi. Kemudian terakhir, di mana kondisi yang di awal tadi, yaitu kondisi akan kembali menjadi kondisi serupa, yaitu kondisi kering dan gelap. Terlihat bahwa atap tidak akan berubah posisinya, namun pada serial monitor akan kembali menjadi kondisi awal, yaitu 11.